Ya, angka stunting atau kekurangan gizi kronis pada balita di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 diprediksi akan meningkat. Untuk itu, pengentasan stunting di Indonesia membutuhkan perhatian khusus agar angka stunting tidak semakin memburuk. Berdasarkan data hasil survei status gizi balita pada tahun 2019, menyatakan bahwa prevalensi stunting sebesar 27,67%, yang artinya 1 dari 4 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Tingginya angka stunting di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Selain dari makanan yang menjadi faktor utama, infrastruktur dan ekonomi juga turut mendorong tingginya angka kasus ini. Masalah stunting pun tidak bisa diselesaikan hanya oleh mereka yang bekerja di sektor kesehatan dan juga jajaran kementerian. Diperlukan adanya peran serta masyarakat untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat jika melihat anak atau balita dengan gejala stunting. Untuk mengentaskan masalah stunting diperlukan perhatian yang serius, mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari program edukasi hingga intervensi gizi spesifik pada saat anak mengalami gagal tumbuh. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi, Pak Hermawan. Selamat pagi Mas Imam, selamat pagi pemirsa DAI TV. Baik, tadi sebelumnya sudah ada Pak Agus dari Kemenko PMK dan kemudian menjelaskan beberapa program yang nanti akan digulirkan oleh pemerintah untuk bisa mencapai angka 14% pada 2024. Kemudian saya ingin Pak Hermawan memberikan insight gitu atau komentar apa kemudian program-program yang harus dicapai, yang harus digulirkan oleh pemerintah untuk bisa mencapai angka tersebut. Karena dari 27 begitu sampai dengan ke 14% gitu, kurang lebih 3 sampai dengan 4% setiap tahunnya begitu. Apa kemudian yang harus dilakukan untuk merealisasikan angka-angka tersebut? Ya, memang target ini menjadi sangat ambisius dan sebuah target yang membutuhkan effort lebih ya. Jadi upaya yang luar biasa di kala pandemi COVID-19 saat ini. Jadi kalau perbincangan tentang target penurunan angka stunting di Indonesia ini sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu ya, atau akhir 2009. Namun masuk tahun 2020 ada hal yang tidak terduga terkait dengan global pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat bagaimana proses penanganan saat ini, di tahun 2020 kemarin, sejak bulan Agustus, kami melakukan penelitian yang sifatnya lokal di Ya. daerah sekitar Kota Depok, bagaimana stunting ini pelayanannya dan juga capaiannya rupanya menemui sejumlah kendala, sehingga program-program yang sudah terstruktur dalam rangka pencapaian secara bertahap, baik pada level kabupaten, provinsi, hingga nasional, itu pada akhirnya memang ada tantangan yang luar biasa. Nah, program ini kan sudah didesain dengan populer dengan gerakan 1.000 hari pertama kehidupan, Hmm. dan bahkan sejak bayi atau janin masih dikandung oleh seorang ibu, sehingga ada pembagian peran multi stakeholders dilakukan, bagaimana bahwa stunting ini not only about health sector Ya. program, tetapi juga program yang menyeluruh. Maka kita bisa menyebut stunting ini beyond health. Jadi tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tapi lintas stakeholders. Nah, oleh karena itu tantangan ke depan ini tentu berkaitan dengan pemulihan COVID-19 pandemik, karena proses-proses ANC, antenatal care, bagaimana program Hmm. pendampingan ibu hamil, Hmm. deteksi orang dengan risiko tinggi, kekurangan zat besi, potensi anemia tinggi, dan adanya gangguan intake nutrisi menyebabkan akan muncul tantangan hebat dalam pencapaian target hingga 14% di 2024 nanti. Jadi seharusnya pandemi COVID ini kita bisa tuntaskan di 2020, tetapi kalau kita mundur hingga akhir 2021 atau bahkan masih terjadi di 2022, maka target dari 27% ke 14% ini cukup ambisius dan Ya. effort luar biasa yang harus kita lakukan sebagai peran multi stakeholders. Mas Iman. Jadi sebetulnya yang saya tangkap adalah literasinya ini yang kemudian harus kencang begitu ya dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah,
Literasinya seperti apa saja? Karena kalau di kota ya kita tahu rumah sakit swasta, kemudian beberapa dokter juga sudah sering mengedukasi pasien mereka bahkan sebelum kehamilan begitu. Atau mungkin sekarang kita ketika hendak melakukan pernikahan juga sudah diberikan begitu bagaimana kemudian membangun keluarga yang sehat dan lain sebagainya begitu. Kemudian literasinya seperti apa yang harus dikembangkan dan dibangun agar tadi masyarakat banyak teredukasi. Apakah sudah cukup kemudian berhenti di titik tadi ya sebelum melakukan membangun keluarga diberikan edukasi di sana atau justru tadi ya sejak lebih dini, sejak mereka mungkin belum dewasa itu sudah dilakukan literasi-literasi seperti itu? Ya, proses literasi ini kan harus dilakukan secara terukur dan sistematis ketika kita sudah mampu mengidentifikasi populasi atau segmen beresiko terhadap stunting ini. Kalau kita lihat dashboard data nasional berdasarkan riset kesehatan nasional tahun 2018 misalnya, ada Hmm, kasus yang luar biasa terjadi di beberapa provinsi dan di Pulau Jawa khususnya relatif tertangani dengan baik. Hanya saja proses di lapangan itu ada yang berkaitan dengan literasi, pendampingan untuk pengetahuan, keterampilan untuk intake nutrisi dan lain-lain. ya, Tapi ada juga yang sifatnya proaktif case finding begitu, ya. menemukan kasus secara dini, kemudian memberikan intervensi atau stimulasi untuk gizi kesehatan masyarakat. Nah, rupanya selama masa pandemi ini itu yang tidak berjalan dengan Hmm, baik di hmm, lapangan, hmm, adanya misalnya makanan pendamping ASI untuk balita yang usia 6 bulan hingga di bawah 2 tahun, kemudian juga adanya juga pendampingan orang-orang hamil gitu ya, yang tidak optimal di kala pandemi ini, sehingga resiko-resiko terkait dengan intake nutrisi yang hmm, nanti kalau kita forecast berdampak terhadap kejadian stunting, nah ini juga terhambat di lapangan. Jadi hmm, prinsipnya hmm, literasi tetap harus dilakukan secara masif, ada baiknya menggunakan teknologi dan juga ya, jejaring layanan hingga ke level masyarakat, tetapi juga ada proses yang sifatnya proaktif, case finding, untuk segera mengantisipasi. Karena stunting ini kalau kita biarkan semakin lama, maka hmm, resiko ini luar biasa ditanggung oleh bangsa dan negara kita sebagai tantangan SDM di masa datang. Jadi kita tidak boleh pasif, melainkan harus proaktif dalam bentuk aktif case finding, menemukan resiko sejak dini di tengah komunitas, kemudian memberikan intervensi dan pendampingan, hmm, apakah dari aspek psikologi, akses terhadap pangan, hmm, hmm. kemudian mengantisipasi potensi penyakit kronis yang bisa menghambat intake, dan pada akhirnya juga pemenuhan nutrisi itu sendiri, di samping memang literasi pendampingan, pengetahuan, keterampilan ibu dalam siklus menu, sehingga keluarganya betul-betul tercukupi dari segi pemenuhan gizi. Mas Imam. Baik. Jadi karena informasi sekarang sudah lebih mudah ya, bisa diterima melalui digital gitu dari gawai masing-masing dan banyak ibu-ibu muda sekarang yang punya grup diskusi sendiri gitu. Ketika sesama mereka begitu ya untuk membicarakan hal-hal terkait bagaimana tumbuh kembang anak mereka. Tapi kemudian saya menemukan beberapa kasus seperti ini Pak Henrawan. Mereka tidak tahu kemana kemudian harus melaporkan dan berkonsultasi begitu. Nah, apa sebetulnya yang miss? Apakah hanya fasilitasnya memang yang tidak ada atau fasilitasnya ada, tetapi mereka belum terinformasi terkait bagaimana cara menggunakan fasilitas tersebut? Karena ketika mereka hanya sharing sesama orang tua, mungkin penanganannya akan beda ketika mereka sharing dengan ahli-ahli yang sudah memang memiliki ilmu di sana. Ya, betul sekali Mas Imam. Itu sebabnya kami menyampaikan contoh ya, yang namanya program pemberian makanan pendamping ASI ya buat keluarga yang beresiko Hmm, atau ada kasus di lapangan, itu biasanya mengandalkan puskesmas dalam penyampaian programnya. Nah, puskesmas itu walaupun dia ada di tengah komunitas berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi kadang pasif. Jadi membutuhkan ibu-ibu, keluarga, atau orang-orang itu hadir dan datang ke puskesmas, hmm, diberikan penyuluhan, pendampingan, dan juga distimulus dengan makanan pendamping ASI. Nah, program-program ini masih kita anggap sebagai pasif, hmm, hmm, hmm. proses begitu. Ya, Nah, kalau kita tahu bahwa seringkali banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa keluarganya itu berisiko stunting hmm, atau bahkan sudah jatuh ke dalam stunting untuk anak-anaknya begitu. Nah, sehingga proses yang harus dilakukan itu kita modifikasi dari yang sifatnya pasif menjadi aktif. Jadi yang tadinya harus dilaporkan menjadi harus ditemukan. Nah, proses ini tentu butuh
komitmen dan juga amunisi lebih dari tenaga kesehatan dan stakeholders di lapangan, tetapi memang inilah yang harus kita bahu-membahu melakukannya, sehingga tidak terkesan pasif, tunggu laporan dan harus dilaporkan, atau didatangi, melainkan mendatangi, menemukan, dan akhirnya memberikan treatment. Itu yang terbaik, karena kita melihat dampak dari pandemi ini tidak menjadi single burden, tetapi juga udah multiple burden dalam penanganan stunting. Baik, saya percaya kemudian ibu-ibu muda kita bisa menangani ini dengan kreativitas mereka. Bahkan sekarang kampanye donor ASI pun gitu ya, sudah banyak beredaran di media sosial. Karena tadi ya sebetulnya bagaimana kita bisa mendonorkan ASI dan ASI itu menjadi konsumsi si baby yang kemudian bisa menjadi atau memperbaiki tumbuh kembang mereka untuk kita menghindari masalah stunting ini. Baik Pak Hermawan, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga inspirasi. Kita harapkan juga masyarakat bisa teredukasi dengan adanya talk show ini. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih, sehat selalu. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.